Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di channel Hilario Satrio. Sekarang video ini pendek aja, gue mau update soal gue udah pakai Corolla Altis selama hampir 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini, gue udah habis berapa aja buat perawatan atau mungkin servis mobil ini. Dan di sini sekarang ada banyak banget nih bonnya. Ya nggak banyak sih, cuma paling berapa sih? 10 lembar. Dan ini semua total perawatan atau servis yang udah gue lakukan selama hampir 2 tahun gue miara mobil itu. Gak pakai panjang lebar, langsung aja kita mulai. Oke, jadi sebelum gue mulai, nanti gue bakal beberin juga apa hal yang gue suka atau bahkan gue nggak suka daripada mobil gue sendiri. Pertama, ini ada bon totalnya Rp1.148.351. Udah lengkapin aja sekalian ya. Ini waktu itu di Toyota Yasmin, itu waktu itu ganti oli ya pasti, terus gasketnya juga diganti sama, sebenarnya itu aja sih, sama jasanya. Itu totalnya ya Rp1.148.351. Nah, terus habis itu untuk penggantian oli kedua, kan kalau tadi gue di Toyota Yasmin, yang kedua ini gue nggak ke bengkel resmi, gue manggil mekanik rumah, itu 755.000, 760 lah, anggaplah segitu. Dan waktu itu olinya 4 liter. Dan mobil itu, si Corolla Altis, dia juga pernah akinya tiba-tiba mati, akinya habis. Untungnya itu lagi parkir di rumah sendiri, jadi nggak terlalu bikin ribet lah. Dan ganti aki itu sebenarnya 1,3 juta. Tapi waktu itu gue ke toko dan mengemudi, bahasa Inggris ya. Silahkan tebak sendiri. Kalau mereka bilang, kalau misalnya aki lamanya boleh mereka bawa, itu ntar didiskon. Aslinya 1.310.000, terus didiskon jadi 1.166.000. Lumayan lah. Nah, terus ini nih yang ngerepotin nih. Waktu itu gue kan ke Bintaro ya, ada urusan. Terus pas mau pulang, mesin gue pincang. Pas dicek ternyata koilnya mati satu. Itu gue udah keringat dingin tuh. Aduh, dari Bintaro ke Bogor pakai mesin pincang bisa nggak nih? Jadi pas di tol Serpong, tol BSD, gue keluar dulu ke Jalan Veteran, ada bengkel. Terus dicek, koilnya mati. Akhirnya dicariin koil baru buat Corolla Altis. Dan sebenarnya itu bukan part yang pasti ada sih di bengkel. Waktu itu nunggu sekitar 1,5 atau 2 jam buat dicariin koil yang ori Toyota ya. Dan di situ gue sekalian minta ganti busi, nggak cuma satu tapi 4-4-nya sekalian ganti. Gue males kalau misalnya di masa depan harus ganti busi lagi kan ribet. Ya udah ganti aja di situ, sama ganti filter udara. Gue rinciin satu-satu. Koilnya 1,6 juta, 1.665.000, terus 4 busi, busi 4 biji, 935.000, terus filter udara, itu juga udah disuruh ganti ya, 220.000. Sama jasanya 200 ribuan, jadi totalnya 2,8 juta. Harusnya 3 juta, tapi dikasih diskon sama yang punya bengkel. Makasih ya yang waktu itu udah bantu gue di Jalan Veteran. Nah, terus ini apa namanya? Oh, ini bon oli yang toko dan berkendara itu. Oke, tadi itu udah koil yang gue ganti di Jalan Veteran Bintaro. Itu gue ganti satu koil doang. Terus ini juga ngeselin nih. Waktu itu habis pinjam VW Tiguan. Pinjam VW, terus mobil gue taruh kantornya VW. Terus pas ngembalin si Tiguan, pas mau pulang lagi pakai mobil, dinyalain, mesin gue pincang lagi. Ternyata koil yang lain ikutan mati. Itu udah udahlah, dari kantor VW gue cari bengkel terdekat di mana ada di sekitar Tebet. Jadi mobil gue masuk Toyota Tebet, terus ditanya, ganti koil ya mas? Iya betul. Ya udahlah ganti, tapi lagi-lagi itu bukan part yang pasti tersedia, harus pesen dulu. Terus gue bilang ke service advisornya, saya cari dulu deh mas, gak apa-apa kan saya cari di luar, nggak apa-apa. Nggak ketemu, susah. Tadi akhirnya gue telepon, ya udah mas tolong pesenin dari Toyotanya. Akhirnya dipesenin, mobil gue nginep sekitar 2 hari di sana, dan pengerjaannya butuh sekitar 5.071.500 untuk ganti 3 koil sisanya. Itu di bengkel Toyota Tebet. Ya begitulah. Itu untuk koilnya ya. Jadi koil baru, busi baru, filter udara baru, terus oli juga pasti diganti ya, udah rutin itu mah. Dan akhirnya gue harus ganti ban mobil karena ternyata ban yang dipakai sebelumnya itu kan udah habis ternyata. Dan
Kalau kalian nggak, itu ban yang dipakai di Altis gue sebelumnya itu ukurannya beda sama aslinya. Aslinya itu 21545, tapi yang nempel itu 22555, lebih tebal dan lebih lebar. Mungkin yang punya sebelumnya itu pengen bantingannya lebih empuk, tapi sebenarnya ngefek, tapi gue nggak suka aja karena tampilannya kelihatan banget nggak standarnya. Jadi gue pengen ganti ban lamanya sama ban baru yang ukuran standar, sama kayak standar. Jadi gue cari ban yang mereknya ngeselin, gue tanya satunya berapa, segini, waduh kurang ya, kurang masuk lah harganya. Terus kalau yang merek jembatan batu gitu, jembatan batu sebenarnya ada ukuran 21545 R17. Cuma dicariin tuh susah banget, nggak nemu-nemu di Bogor ya, di Bogor. Nggak tahu kalau bisa di Jakarta, di Surabaya atau di Bandung dan Semarang dan lain-lainnya. Terus akhirnya gue cari-cari nih. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai merek ban yang pabriknya ada di Bogor dan alamatnya itu deket Air Mancur. Orang Bogor pasti tahu. Nah, ngomong-ngomong soal ban yang nempel di Altis sekarang, itu jasanya sekitar, mana nih bonnya? Nah, ini dia. Jadi harga satu ban itu kan 925.000, itu harga satu ban. Di total gue beli 4-4-nya. Dan ternyata kampas rem gue itu juga habis. Kampas rem depan doang ya, sepasang bagian depan. Itu gue pakai baru, nggak ori ya. Bukan yang original Astra, Toyota, atau Lexus. Gue beli kampas rem merek lain, 575.000 buat sepasang kampas rem depan. Habis itu sekalian spuring di harga 150.000. Dan gue gantinya di bengkel, ada namanya bengkel Aneka Motor. Itu lokasinya di Jalan Baru. Kalau misalnya buat orang di luar Bogor, namanya Jalan Soleh Iskandar. Tapi kalau orang Bogor nyebutnya Jalan Baru. Itu tadi ban 3,7 satu set, spuring 150.000, terus apa tadi, kampas rem 575.000. Ya, itu. Nah, di bengkel Aneka Motor itu kan gue spuring. Ketahuan kalau suspensi kanan belakang itu udah mati dan harus diganti. Soalnya ketahuan ban bekasnya itu ausnya nggak rata. Oke, jadi gue cari suspensi belakang Toyota Corolla Altis 2014. Nah, di situ ketemu beberapa merek. Ada yang depannya huruf K, ada yang merek T juga. Ada suspensi K, ada suspensi T. Gue beli yang T waktu itu harganya 1.052.000. Ditambah ongkos kirim ke Bogor itu 20.000 pakai si kenceng. Jadi total yang gue bayar itu 1.072.000 rupiah. Itu untuk sepasang suspensi belakang merek T. Nah, habis itu gue ke bengkel Aneka Motor itu lagi, minta tolong, ini gue ada suspensi belakang kan, kemarin lo bilang suspensi gue udah mati, ini tolong dipasangin. Dipasang sama mereka suspensi barunya buat gue, dan oh ya, ban bekasnya juga gue bawa pulang, siapa tahu kepake. Itu total biayanya itu 75.000 buat ganti sepasang suspensi belakang. Lumayan ya. Dan gimana rasanya pakai suspensi dari merek T itu? Sebenarnya sama aja sih kayak Altis standar. Jadi dibilang empuk ya enggak, dibilang keras ya enggak kasar-kasar amat. Standar sih, tapi ada yang bilang, "Bang, kalau pakai merek K pokoknya lebih empuk." Mungkin ya, gue nggak pernah coba pakai Altis yang suspensi belakang merek K, tapi buat gue ini sudah cukup. Dan apa yang gue suka dari Corolla Altis gue, pertama sih bentuknya. Dibanding Altis yang sebelumnya, ini tuh kesannya lebih keren, lebih sedikit ada jiwa mudanya, lebih sedikit sporty secara desainnya aja. Dan bahkan gue pernah pakai Altis ini buat mindahin barang dari satu kamar kosan. Itu gila banget lah, selimut, kasur, rak sepatu, semuanya dari situ. Lihat aja deh fotonya. Nah, terus apa yang gue nggak suka dari mobil gue? Sebenarnya sih head unitnya ya, head unit Toyota yang generasi ini tuh sekarang yang punya gue udah rusak, udah lemot, disentuh nggak ngerespon, terus ada aja rusaknya head unit itu. Bahkan kadang-kadang masuk gigi mundur pun gambarnya nggak nongol. Terus bantingannya juga sebenarnya biasa aja sih, nggak bisa terlalu dibanggain atau gimana. Tapi ya lagi-lagi nggak ada mobil yang sempurna. Oke, jadi itu dia perawatan mobil gue selama hampir 2 tahun. Itu habisnya sekitar 10 jutaan. Dan oh ya, kelupaan pajak ya. Jadi pajak mobil gue itu ini belum tentu mutlak ya, tergantung mobil di tempat kalian ada berapa, terus tinggal di mana gitu. Gua bayar per tahun itu sekitar, mana tadi? Nah, udahlah, pokoknya gue inget kok. Bayarnya itu sekitar 4,7 juta. Cuma tahun 2021 ini, gue bayarnya telat, jadi kena denda, jadi totalnya 4,85. Aduh, 150.000 lumayan buat makan.
Ya jadi pajaknya segitu, tapi belum tentu sama kayak pajak yang kalian bayarin. Meskipun kalian juga punya artis, karena siapa tahu kena progresif atau tinggalnya di daerah yang beda gitu-gitu. Ya, jadi begitulah 2 tahun gue miara Toyota Corolla Altis. Oke, sekian dulu. Makasih udah nonton. Jangan lupa jempolnya, dan kalau ada pertanyaan, taruh aja di bawah. Dadah!